Prabowo ingin ya menyatukan antara pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, pendukung Anies, seluruh masyarakat kalau bisa kita menyatu untuk mendukung pemerintahan yang ada ini gitu loh. Jadi jangan dipecah-pecah. Memang mereka berniat menduduki gedung DPR itu berarti kan tandanya mereka sudah makar. Nah, saya minta untuk polisi atau keamanan ya TNI mengamankan itu. Ya, Pak, dari mereka punya cara bicara ya. Mana coba yang mereka menguntungkan rakyat? Apa yang mereka sampaikan yang menguntungkan rakyat? Apakah ijazah menguntungkan rakyat? Tidak. Kenapa mereka tidak membahas saat itu undang-undang perampasan aset koruptor, geopolitik, masih banyak masalah-masalah yang harus mereka dukung untuk rakyat. Tetapi kan tidak. Mereka ingin merampok, kalau saya bilang merampok. Rampok apa? Rampok kemenangan Gibran. Gibran kan udah menang. Kenapa harus rampok? Ya jangan merampok. Jadi rencana untuk merampok kemenangan itu. Karena itu kan sudah sah. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budi Ismarupiang kembali menemui Anda. Budi Ismarupiang, anak sulung Mulyono. Lebih adem ya dengarnya ya. Nah, sekarang ini saya sudah bersama seorang penguasa rumah, seorang mak-mak. Nah, kita ingat bahwa dimanapun di seluruh dunia ya, kita sangat ditentukan oleh emak-emak. Dalam dunia politik pun seharusnya suara emak-emak ini sangat menentukan. Dan selama ini banyak orang tidak atau jarang ya mengundang emak-emak atau perwakilan ibu-ibu di rumah. Nah, saya sudah kedatangan seorang ketua ormas. Ya, ormas pun namanya ngeri-ngeri sedap ini. Persatuan Perempuan Peduli Pancasila. Ya, saya jadi bingung kok ada yang nggak peduli Pancasila berarti. Nah, inilah dia Ibu Diana Murni. Apa kabar Bu? Ya, Baik. baik. Saya, Ibu melihat ke saya. Nah, Baik. Bu, kenapa namanya peduli Pancasila? Ya, peduli perempuan Pancasila. ada yang nggak peduli Pancasila? Banyak perempuan-perempuan yang tidak peduli Pancasila. Saya memberi nama Persatuan Perempuan Peduli Pancasila karena waktu 2019 itu waktu Anies mencalonkan diri sebagai gubernur itu kita lihat apa yang terjadi, yaitu banyaknya radikalisme. Ibu-ibu di pedesaan itu ya mereka hanya mempercayai, mereka melihat bagaimana orang-orang membawa isu-isu agama itu. Nah, mereka kan orang-orang yang tidak paham. Orang-orang di desa itu akhirnya mereka mengikuti, tidak mau memilih orang yang bukan muslim. Oh, berarti itu nggak Pancasila itu berarti? Nah, makanya dari situlah saya menarik bagaimana kita harus mensosialisasikan Pancasila, terutama sila pertama kepada ibu-ibu di pedesaan itu. Oh, oke. Ya bermula dari situ. Kan bagaimana isu SARA berkembang saat itu, Pak. Karena saya waktu itu juga tim suksesnya Pak Ahok saat saya masih di PDIP. Saya tertarik dengan ormas Ibu ini karena saya tahunya ormas ini adalah salah satu Jokowi lovers. Benar itu, Bu? Betul sekali. Kenapa Ibu jadi Jokowi lovers? Jadi begini, sejak Pak Jokowi mulai mencalonkan diri jadi gubernur sampai presiden 2 periode, memang kita sangat menarik dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Merakyatnya itu yang kita di situ sangat senang dan kita menarik sekali. Emak-emak senang ya? Oh, emak-emak senang sekali. Kan saya pertama kali mendirikan organisasi zamannya Pak Jokowi mencalonkan diri. Bukan Persatuan Perempuan Peduli Pancasila ini, tetapi Mak Jos. Jos artinya Jokowi saja. Mak Jos dong ya? Mak Jos. Jos. Jadi Jokowi saja. Jokowi saja. Nah, terus periode kedua di 2019 di mana orang-orang berteriak ganti presiden, 2019 ganti presiden. Saya tambah Mak Jos EGP. EGP artinya enggak ganti presiden. Gitu ya? Iya, itu ada di video-video saya itu. iya. Di syuting sama TV-TV saat saya kampanye itu. Ibu vokal sekali sepertinya. Vokal sekali. Kalau untuk Pak Jokowi loh. Untuk Pak Jokowi vokal Tapi kalau sekali. tidak Pak Jokowi saya lemas, Bang. Kenapa Ibu dengan Pak Jokowi? Padahal kan kita sudah punya presiden dari sebelum Pak Jokowi ada SBY, ada Bu Mega, ada Pak Habibie. Kenapa dengan Pak Jokowi ini kok Ibu kayaknya begitu mengagumi dan membela gitu loh? Iya, karena gini, Pak Jokowi itu punya gaya kepemimpinan yang beda dari
pemimpin-pemimpin yang lain. Asalnya anak sulung Mulyono loh, Bu. Ya. Kalau saya termul Iya. termul akut. Jadi Iya. Pak Jokowi itu punya gaya kepemimpinan yang beda. Iya, Coba lihat bedanya zaman dulu. gimana? Tidak ada orang yang namanya belusukan. Pak Jokowi mulai membawa belusukan dan diikuti sekarang oleh semua pemimpin. Jika mereka mau mencalonkan diri mulai belusukan. Iya. Itu yang bawa belusukan siapa duluan? Pak Jokowi itu. Benar. Dan saya menarik dengan Pak Jokowi karena beliau itu dari rakyat biasa. Beliau bukan ketua partai, bukan anak konglomerat. Seorang rakyat. Nah, yang diangkat menjadi pimpinan. Nah, kita sebagai rakyat harus mendukung. Itu yang saya senang. Lagian beliau juga kan orang yang sangat sabar. Katanya yang ikut Pak Jokowi itu mak-mak khususnya katanya karena dapat hadiah, karena dibayar. Itu benar nggak sih, Bu? Pak, saya dari mulai mendukung Pak Jokowi dari gubernur sampai dengan beliau purna tugas ini tidak pernah mendapat apa-apa. Tapi tetap semangatnya nggak Tetapi kendor. semangatnya sampai satu suka dihujat orang. Apa sih yang kamu dapat dari Pak Jokowi? Kamu dukung Pak Jokowi. Bukan kita mendapat apa-apa, tetapi demi anak cucu kita, besok anak-anak kita bisa kita beritahu bahwa menjadi seorang presiden bukan hanya ketua partai, bukan hanya anak konglomerat, tapi kamu anak rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itulah Pak Jokowi sudah memberi contoh. Kan dulu-dulu kan tidak ada orang menjadi presiden kan. Harus dia ketua partai, anaknya konglomerat mungkin bisa. Tetapi Pak Jokowi sudah membawa contoh bahwa rakyat biasa pun juga bisa. Jadi itulah menarik saya di situ. Nah, oke. Sika. Sekarang kan Pak Jokowi kan sudah nggak presiden lagi, Bu. Iya. Kan, tetapi anak beliau Mas Gibran kan menjadi wapres. Itu pun atas permintaan Pak Prabowo, kan begitu sejarahnya dan kita nggak boleh lupa itu. Iya. Kan? Nah, tetapi saat ini mungkin Ibu lebih paham tentang ini. Pak Jokowi dihina, difitnah, dijelek-jelekin, ya kan? Bahkan Pak Jokowi bahasanya saya merasa benar-benar dihina serendah-rendahnya, kan gitu ya. Iya. Ibu dengan isu misalnya fitnahan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, menurut Ibu ini yang gila siapa, Bu? Jadi gini Bang, saya kalau dengar itu ketawa Bang. Karena gini, kita coba saya lihat ya. Siapa yang kenal dengan Dokter Tifa dulu? Pernah ada kenal nggak? Perempuan juga sama. Tapi dia tidak pernah dikenal loh. Si Anipar itu kan tidak pernah dikenal. Iya. Siapa kenal mereka? Tetapi sejak Kurniati ya. Nah, nama-nama itu kan tidak pernah muncul, tidak pernah ada. Dan mereka tidak pernah jadi anggota DPR. Dokter Tifa juga dokter tapi bukan dokter terkenal. Mana dia berobat orang di mana? Kan kita belum Sembuh pernah atau lihat. enggak orang di obatnya ya kan nggak tahu Iya, juga kita. tetapi setelah mereka muncul dengan Pak Jokowi dia jadi ngetop. Jadi mereka ini cuma cari panggung. Dengan memakai topeng rakyat. Padahal kepentingan pribadi mereka. Ibu tahu dari mana itu Mengaku kepentingan pribadi? intelektual. Ya, Pak, dari mereka punya cara bicara. Ya, mana coba yang mereka menguntungkan rakyat? Apa yang mereka sampaikan yang menguntungkan rakyat? Apakah ijazah menguntungkan rakyat? Tidak. Kenapa mereka tidak membahas saat itu undang-undang perampasan aset koruptor, geopolitik. Masih banyak masalah-masalah yang harus mereka dukung untuk rakyat. Tetapi kan tidak. Ijazah mereka hanya mencari panggung. Cari panggung tujuannya? Tujuan untuk nama mereka, untuk mengangkat nama mereka dan kita juga tidak tahu ada apa di belakang itu. Mereka diundang sana, undang sini. Apa undang-undang itu tidak ada amplopnya apa? Aduh, Bu, jangan bicara amplop di sini, Bu. Iya kan, jadi begini. Jadi lucu juga saya. Jadi maksudnya begini, kalau Ibu tadi bilang ujung-ujungnya amplop berarti mereka cari panggung, ujung-ujungnya finansial gitu. Ya pastilah Pak. Kita juga nggak tahu ada siapa di belakang mereka. Sampai mereka begitu berani ya. Sudah tahu, sudah jelas-jelas bahwa ijazah itu asli. Kenapa saya katakan asli? Yang mengeluarkan itu kan universitas ternama UGM di mana tempat Pak Jokowi kuliah. Iya. Ya sudah mengatakan begitu, sudah percaya tuh bagaimana? Ada isu lagi pramuka. Aduh, saya lihat ini sudah mulai membabi buta. Mereka mengatakan intelektual, tetapi tersembunyi di dalam pikiran mereka itu ya suatu kebencian. Penyerangan kepada Bapak Jokowi. Penyerangan pribadi. Jadi itu mereka itu hanya memakai topeng rakyat, membawa-bawa nama rakyat. Nggak peduli itu ya, Bu Diana, nggak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak, walaupun kita dalam hati kita berasumsi nggak mungkin lah nggak asli kan begitu. Tapi mengenai isu bahwa Pak Jokowi itu dituduh ya
Iya. memiliki ijazah palsu itu rata-rata emak-emak dengan isu yang disebarluaskan oleh kaum pembenci ini percaya nggak sih? Gini Bang, awalnya itu Mas sebagian tuh percaya loh. Oh awalnya Oh, awalnya percaya. Tapi kesini dilihat dengan cara mereka, dengan rektor, teman-temannya Pak Jokowi. Akhirnya orang sudah mulai berpikir. Oh. Akhirnya orang-orang yang tadinya percaya, oh sudah banyak tuh sudah tidak percaya. Saya kan biasa di lapangan. Ya, Jadi ibu merekam itu ya? jadi Awalnya saya biasa- percaya sempat awalnya ya? banyak percaya loh. Awalnya kalau kita naik kendaraan, orang bicara ijazah. Oh ternyata Pak Jokowi ijazah palsu. Tapi karena kelamaan kesini, orang. Tapi saya bersyukur dengan kelamaan ini. Akhirnya orang tahu siapa mereka gitu loh. Bohong itu Pak, bohong. Hanya mencari panggung. Lagi-lagi mencari panggung. Lagi-lagi mencari panggung. Mereka sebenarnya sudah tahu juga bahwa itu asli. Tapi saya heran, apa sih yang memutar pikiran mereka untuk tetap bertahan itu? Apakah masalah uang atau gimana itu? Apakah ada orang di belakang mereka yang mendorong gitu? Ya, saya curiga ada orang di belakang mereka yang gas terus. Maka mereka gas. Ada yang ngongkosin maksudnya? Mungkin ada yang ngongkosin Iya, ya. iya, iya. Nggak mungkin Bang kalau tidak ada yang ngongkosin. Kok mereka Iya kemana-mana. terus kemana-mana Emang terus. pakai Mana air, jalan ya kaki, kan? Iya. nggak bensin. Nggak mungkin juga ya. Berarti ada yang ngongkosin. Mungkin ada yang ngongkosin. Kata mereka pakai uang pribadi, Bu. Ya itu kata mereka Pak, mana ada maling ngaku. Oh. Sekarang mereka itu yang saya heran ya Bang. Tapi tidak akan berhasil ya. Saya lihat siapapun yang menghujat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi orang baik ya, orang sabar. Saya selalu katakan tunjukkan kepada saya di mana kalian menghujat Pak Jokowi dan berhasil. Belum pernah. Saya ikuti dari Pak Jokowi mulai menjabat ya masih presiden. Itu turunkan Jokowi. Mulai lagi dengan demo berjilid-jilid. Fufu Fafa, OCCRP, kemarin pagar laut mau disinggung lagi semua. Tidak pernah berhasil. Yang terakhir ini jasa palsu. Akan mental juga, gagal. Lihat aja nanti. Nah apa peran ormas ibu ini untuk menetralisir atau untuk membentengi fitnahan-fitnahan ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Ya. Ormas Persatuan Perempuan Peduli Ya, Pancasila kita ini? sudah membuat tuh aksi damai. Aksi damai itu kita perempuan-perempuan itu ya kita turun ke jalan. Bagaimana untuk hentikan semua ini. Biarkan pemerintahan Prabowo dan Gibran ini berjalan. Jadi tidak usah diganggu. Hentikan ijazah-ijazah palsu karena itu tidak menguntungkan rakyat. Karena peran perempuan juga sangat penting dalam membangun bangsa dan negara ini. Apalagi dalam politik. Perempuan yang cerdas sedikitnya dia memahami ilmu politik. Yaitu seperti ini. Supaya dia bisa menangkal isu-isu. Apalagi Dokter Tifa itu perempuan. Saya kepengen tuh ketemu dia tuh. Karena saya pengen berdebat sama dia. Karena dia tuh di balik wajahnya kebanyakan bohong. Oh iya. Hanya mencari panggung. Kadang menangis, kadang menghujat, kadang itu kelihatan kalau orang itu sudah mulai goyah. Kayak drama gitu ya? Kayak drama, kayak pemain drama gitu, kayak diatur. Ya kayak diatur, mereka tuh kayak sudah diatur. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Coba kita perhatikan mereka. Iya, iya. Coba ikuti, saya sering ikuti kalau mereka lagi bicara, lagi di broadcast atau di TV. Saya selalu ikuti. Nah menurut Ibu Diana, bagaimana caranya ibu-ibu atau emak-emak ini ya menjadi semacam filter di rumah ya kan, untuk anggota keluarganya ya tidak tersesat di dalam fitnahan, postingan yang ada di media sosial ya kepada anaknya kah, suaminya kah misalnya. Itu gimana peran emak-emak ini Ya. dalam konsepnya ormas ibu seperti apa dalam menangkal ini? Ya, jadi gini, kita setiap kali kita ngumpul, ya ngumpul disitulah saya selalu menjelaskan. Karena di antara perempuan-perempuan yang saya kumpul itu, ibu-ibu, ya mereka itu ada kadang-kadang ada yang percaya, tetapi diam aja gitu loh. Jadi saya selalu memberi arahan tentang Bapak Jokowi ini. Setiap pertemuan saya mesti singgung masalah yang terjadi saat ini. Yang lagi panas-panasnya saat ini seperti ijazah palsu, penyerangan, fitnah terhadap Pak Jokowi. Itu selalu saya sampaikan ke ibu-ibu. Saya bilang kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya nanti saya jawab. Jadi tolong
di rumah sampaikan kepada anak-anaknya ya bahwa isu jangan terpengaruh dengan isu-isu yang di televisi, di sosmed, apalagi di sosmed. Jangan percaya, karena kadang-kadang anak-anak sekarang kan sosmed semuanya. Jadi begitu mereka lihat, anak-anak kecil aja sampai Jadi tahu. itu peran ibu ya, Peran terutama ibu, bisa ya, mengingatkan anak-anaknya. Jangan Ingatkan pernah percaya. Jangan percaya, orang tua terutama ibu mengingatkan kepada anaknya untuk jangan terpengaruh atau jangan percaya dengan isu-isu yang ada di sosmed itu. Nah, Bu, ini kan gencar sekali ya fitnahan oleh 5 sekawan ini. Terakhir memang ada lagi drama Pasar Pramuka, Universitas Pasar Pramuka, sehingga seolah-olah Pak Jokowi termasuk juga mungkin Mas Wapres gitu kan, itu kok kesannya buruk sekali di mata orang-orang ini, ya toh. Nah, kira-kira dalam pandangan Ibu atau dalam penilaian Bu Diana selama ini, ya kan, akan mengurangi rasa simpati dan loyalitas sebagian besar emak-emak yang sebelumnya sangat mengagumi Pak Jokowi atau tidak terpengaruh sama sekali dari penilaian yang Ibu lihat nih di rumah, ya kan, Jujur, teman-teman, ya. Jujur Bang, dari penilaian yang saya lihat, saya sudah katakan tadi di awal ya. Awalnya itu mereka agak terpengaruh, tapi sekarang tidak. Apalagi dengan ijazah beli di Pramuka itu setambah orang udah, aduh orang sudah tidak percaya itu sudah berkurang. Tambah tidak percaya. Karena kan mereka udah lihat isu ini belum selesai, angkat isu baru lagi. Isu baru ini kan tidak benar. Kalau memang benar itu dibuat di Pasar Pramuka, laporkan. Kenapa mereka hanya teriak-teriak? Berarti ini kan hanya membuat gaduh. Saya bilang aja penggaduh. Jadi sekarang ini ya saya lihat ibu-ibu, mak-mak ini mereka sudah banyak tidak percaya. Mereka malah marah bilang ini aduh bikin gaduh mereka ini, kita tidak peduli, kita mau cari uang. Yang jualan mau jualan, kalau orang bicara enggak mau aku. Kemarin kita dari Solo pas ulang tahun Pak Jokowi di kereta itu teman-teman saya itu ribut sama ibu-ibu. Ya masalah itu ketika ditanya dari mana, dari Solo. Sudah jangan bicara itu katanya teman-temanku. Kita mau urus kerjaan ibu, silakan ibu kalau tidak suka. Katanya coba aja logika itu ijazahnya sudah lihat belum? Ke Solo lihat ijazahnya, katanya ditanya begitu. Jadi orang-orang ya sebagian udah terpengaruh, tetapi alhamdulillah ya sekarang banyak yang sudah berubah. Kata 5 sekawan ini termasuk si apa tadi tuh Tifa ya. Iya. Lihatkan Pak Jokowi ijazah aslinya baru rakyat percaya. Benar nggak sih seperti itu untuk kita percaya atau nggak percaya bahwa Pak Jokowi itu adalah benar lulusan UGM? Benar nggak sih dengan Pak Jokowi harus melihatkan ijazah aslinya seperti yang diminta oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan itu? Ya saya itu dari awal sudah saya katakan, kalau gerombolan itu yang minta jangan mau. Gitu Gini ya? jangan mau gitu. Kalau yang minta, kalau memang lembaga-lembaga terkait atau orang-orang yang memang tidak pernah punya masalah dengan Pak Jokowi tunjukkan. Tetapi kalau mereka itu jangan, walaupun ditunjukkan nanti diputar lagi, lebih Pak Jokowi lebih intinya jatuh kepada mereka. Ngapain tunduk kepada mereka? Mereka siapa? Mereka bukan siapa-siapa, tidak pernah jadi tidak pernah ada jadi apa di negara ini, kabinet tidak. Ya kan buat apa? Anggota DPR pun belum pernah, dokter juga tapi tidak pernah periksa orang. Kenapa dia tidak praktek ya sesuai dengan disiplin ilmunya? Dia masuk ke politik yang gak karu-karuan, tidak, bukan ilmunya politik, ilmunya kedokteran tapi masuknya di politik. Itu gimana itu? Jadi saya yakin ya mereka-mereka itu tidak akan berhasil. Biarlah mereka berkuar-kuar, ini juga saya lihat sudah mulai redup ya. Sudah mulai agak redup ini. Cuma mereka gengsi aja, jadi mempertahankan aja sebenarnya itu. Aslinya itu sudah mau jatuh itu. Aslinya menurut mau jatuh. Bu Diana pandangan saya mereka itu sudah mau jatuh Pak. Cuma mereka itu maksudnya pasti akan masuk penjara. Pasti akan masuk penjara. Ini harus diteruskan biar mereka, kita mak-mak. Jika Pak Jokowi tidak meneruskan ini, kita mak-mak akan turun. Oh justru mau kita akan turun. Bagaimana harus mesti ini tetap di pengadilan biar kita saksikan itu. Mereka-mereka yang suka membuat isu hoak itu. Iya. Jadi penonton Ruang Konsensus ini sebenarnya pelajaran buat 5 sekawan. Ternyata terlalu lama menggoreng ya isu ijazah palsu ini. Justru secara komunikasi publik Anda sudah salah, Anda sudah tidak dipercaya lagi isu ini. Jadi ini pelajarannya, Anda harus evaluasi kalau terus ingin memainkan isu ini sebagai bagian dari cara Anda ya untuk mendapatkan kekuasaan dengan menjatuhkan Pak Jokowi. Oke, kita kembali Bu, ini sebagai saya menerima nanya ke penonton kita ya kan. Nah, Bu, ini sekarang setelah Pak Jokowi kan
Mas Gibran juga digoyang ini Bu. Hmm. Dengan isu pemakzulan ya kan. Nah terakhir Ibu kan juga pasti menyimak itu para forum purnawirawan TNI itu ya kan, yang katanya jenderal-jenderal bintangnya banyak gitu ya Bu ya. Kan surat mereka kan tidak digubris oleh DPR. Ya kan, mereka kan sudah mengirim surat ke DPR agar memproses pemakzulan Wapres Gibran. DPR tidak memproses dengan banyak alasan tentunya, ya kan, proses politiknya panjang dan secara konstitusi ya memang tidak ada hal yang membuat DPR harus menggelar atau menanggapi surat mereka. Tetapi kemudian Forum Purnawirawan TNI ini kemarin mengancam akan mengambil alih dan menduduki dengan paksa gedung parlemen. Ya kan, mereka para jenderal Bu. Ya kan, nah apa sikap ormas ibu ini dan teman-teman Jokowi lovers lainnya dengan ancaman orang-orang yang katanya jenderal itu Bu? Ya kalau saya katakan saya tidak mau sebut mereka jenderal ya Pak ya. Kenapa? Jenderal itu kan hanya di institusi mereka. Tetapi jika mereka sudah pensiun, apakah jenderal itu masih melekat? Saya kira sudah tidak lagi ya. Karena jenderal itu saat dia berdinas, ya itu kan pangkatnya harus ada. Tapi kalau sudah pensiun harusnya purnawirawan aja. Kayak enggak usah pakai jenderal lagi, enggak usah pakai bintang-bintang lagi. Karena sudah tidak pengaruh, bintang itu udah redup, enggak menyala lagi gitu loh. Kecuali dia masih berdinas, bintangnya menyala. Kalau sudah enggak lagi ya udah redup saya kira Pak. Jadi kalau tujuan mereka masih pakai baret terus ada bintangnya tetap ada, menurut Ibu tuh pamer atau apa? Ya itu pamer seakan-akan bahwa mereka menakut-nakuti kita orang hebat. Kan biasa orang-orang awam ya, masyarakat selalu Pak Jenderal, mereka selalu membanggakan, selalu mentakut gitu, segan ya. Tetapi itu jika jenderal-jenderal yang masih aktif ya. Tetapi kalau yang sudah pensiun ya sudah, saya kira udah pensiun tuh udah selesai. Masa tugasnya sudah berakhir, jenderalnya taruh lagi di meja, udah. Jangan dibawa terus. Di grassroots ya, emak-emak seperti Bu Diana ini ya, kira-kira benar ada rasa takut gak sih ketika dia pakai baret gitu kan, padahal dia udah purnawirawan, udah pensiun gitu ya, terus pidato yang mengecam Pak Jokowi lah, mengecam Mas Gibran lah. Takut gak sih grassroots? Tidak pernah takut. Mak tidak pernah takut sama mereka. Saya katakan mereka gerombolan ya. Yang ingin, jadi gini. Gerombolan itu maknanya lebih ke teroris loh Bu Diana. Ya tapi kan biasa bahasa kita kalau sekelompok-kelompok jalan kan bukan banyak orang. Mereka bukan banyak orang. Kalau saya lihat ini hanya gerombolan sedikit-sedikit orang itu aja. Nah bahasa hari-harinya kita memang gerombolan kan. Mereka ingin merampok, kalau saya bilang merampok. Rampok apa? Rampok kemenangan Gibran. Gibran kan udah menang. Kenapa harus rampok? Ya jangan merampok. Jadi rencana untuk merampok kemenangan itu. Karena itu kan sudah sah. Ya, pilihan rakyat. Mereka mau merampok tuh suara-suara kita, rakyat mau dikemanakan. Kalau suara kita udah berlaku. Alasan mereka karena terpilihnya Mas Wapres ini karena dianggap menodai demokrasi, ya kan? Kemudian orangnya nggak kompeten dan seterusnya. Apa komentar Ibu? Aduh, itu hanya mereka mencari-cari alasan aja. Itu kan sudah mulai proses. Kenapa kalian saat mau ikut pemilu harusnya kalian sudah cegat di situ supaya dia tidak ikut pemilu, ya? Itu kalau dia kemarin kalah tidak ada masalah karena dia menang. Jadi ya pastilah itu ada rasa sakit hati di situ. Jadi mereka menyerang Pak Jokowi tidak mampu. Kan tidak mampu mereka menyerang Pak Jokowi. Lihat saat Pak Jokowi berkuasa. Demo berjilid-jilid, turunkan Pak Jokowi, tidak pernah turun-turun. Ya, malah naik Pak Jokowi namanya. Nah, sekarang akhirnya mereka kembali ingin ke Gibran. Karena Gibran kan anaknya Pak Jokowi. Saya yakin tidak bisa, ya. Kalian dengan niat seperti itu, Gibran orang baik, orang sabar, dia pasti terlindungi. Mana ada sih orang sabar yang kalah? Tidak ada. Kalian yang nanti akan ini, makanya saya katakan bertobatlah, sudahlah. Mereka tunggu giliran kalian. Kalau memang ada rezeki untuk kalian, ya mungkin kalian akan jadi pemimpin ini. Tapi kalau seperti gitu mungkin tidak lagi ya. Karena masyarakat sudah mengenal nama mereka dengan seperti ini, dengan masalah ini. Padahal kalau mereka memang ingin mencari panggung, mereka bela rakyat.
Mungkinlah mereka membagi sesuatu untuk rakyat. Turun ke bawah melihat masyarakat yang susah. Kalian berbagi. Mungkin itu lebih keren daripada kalian makjulkan Gibran. Turunkan Pak Jokowi. Tidak ada gunanya. Itu orang malah benci. Cuma orang-orang itu mereka tidak mau bersuara. Diam karena mereka tidak mau bermasalah. Tetapi akhirnya dalam hatinya itu benci. Itu mereka tidak suka itu. Saya udah tahu. Saya sering kalau jalan ke tetangga kemana. Bosan ya Bu ya lihat mereka itu kok nggak ada habis-habisnya. Orang malah bosan. ya? Iya. Ketika ibu belanja sayur gitu Iya, ya pagi-pagi itu komentar mak-mak itu seperti komentar di situ. Mereka bilang capek deh lihat mereka itu. Kok nggak ada habis-habisnya ribut terus. Orang Pak Jokowi udah diam-diam di rumah. Kalian gosok terus Pak Jokowi diam-diam di rumah. Mereka ikuti terus. Ini yang saya kadang-kadang heran dari mereka ya, apalagi seorang dokter Tifa itu. Dia mending suruh praktek sana periksa orang sakit. Apa dia mungkin tidak bisa periksa orang atau gimana? Dia mau keluar-keluar di medsos. Mungkin lebih terkenal di medsos kali ya daripada dokter ya. Karena dokter-dokter yang canggih kan lebih banyak ya, yang pandai ya. Ya. Jadi mungkin dia redup gitulah. Jadi mungkin ke politik dan saya lihat gini loh. Siapapun yang menghujat Pak Jokowi ataupun siapapun yang mendukungnya yang memang vokal benar itu namanya terangkat loh. Jadi mungkin mereka carinya di situ. Kita hujat aja namanya terangkat. Nah, kembali kepada niat dari Forum Purnawirawan TNI itu yang akan menduduki gedung DPR. Ya bahkan mereka mengatakan begini, siapkan kekuatan, kita akan duduki gedung DPR karena mereka tidak menghargai surat kita. Ya, nah kalau siapkan kekuatan, kita duduki, kita ambil alih. Apa makna itu menurut Ibu? Kalau makna itu menurut saya itu sudah termasuk makar kali ya. Rencana makar itu. Tapi saya yakin tidak mungkin orang akan datang sebanyak yang mereka siapkan pasukan. Tidak akan. Kita lihat aja pasti orang itu sudah berkurang. Ya kecuali mereka bayar orang-orang untuk hadir. Hanya untuk meramaikan di DPR ya mungkin iya. Tetapi kalau orang dengan niat benar-benar datang untuk tujuan pemakzulan itu nggak ada. Hanya mereka itu aja. Mereka itu kita lihat Bapak Trisutisna juga sekarang sudah tidak mengikuti ya. Saya lihat beliau tidak ada di mereka saat mereka rapat kemarin itu saya lihat. Saya kan selalu mengikuti. Jadi selama orang punya niat baik itu, niat jahat itu saya yakin tidak bisa tercapai itu. Paling nanti seperti demo-demo kemarin aja itu yang duduk DPR. Ya habis itu pulang, udah begitu aja duduk-duduk gitu, tidak akan selesai. Jadi menurut Ibu itu udah rencana makar itu ya? Itu sudah rencana makar itu, kan tidak boleh makar itu ya. Bagaimana nanti aparat keamanan mengatur mereka jika mereka itu benar-benar makar. Kita sebenarnya dari mak-mak ini kepengen ya demo tandingan untuk mereka. Kita kemarin sudah rencana mau ke gedung DPR untuk tidak menerima laporan mereka itu untuk pemakzulan Gibran itu. Tapi belum sempat ke sana. DPR tidak menanggapi. Kalau mereka benar menduduki DPR dan ternyata masanya besar, ya ormas seperti Ibu ini apakah juga akan mendatangi dan kemudian istilahnya melakukan counter attack juga? Oh ya, kita kumpul lagi perempuan-perempuan yang ada ya. Jadi kita juga kumpul dengan kekuatan besar, yaitu Ibu nggak takut? Oh tidak takut. Dia kan mereka kan jenderal. Aduh, jenderal itu kan saya bilang sekali lagi, jenderal itu kan hanya sebutan, Mbak. Itu kan hanya nama. Tapi kalau kekuatan fisik mungkin kita sudah lebih dari mereka kali ya. Karena yang kita ada ini kan ibu emak muda-muda kan. Jadi Ibu nggak segan lagi ya dengan dia ada bintangnya banyak Ya, di baretnya. bintang-bintang nanti kita pakai baju, kita bikin sablon bintang-bintang 10. Mereka bintang 3, kita bintang 7 gitu loh. Kita bikin 7 di sini bintang kan sama saja. Jadi nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Ya. Kita kalau untuk membela kebenaran jangan takut. Mereka aja tidak takut kok. Lalu terus kita mau takut gimana? Kita tetap lawan. Kalau mereka turun dengan jumlah banyak, saya akan mengkoordinir mak kita turun. Bila perlu kita pakai daster, kita pakai baju daster, baju tidur, turun sana. Jadi biar mereka perhatiannya mereka berpindah kepada ini mak-mak nih pakai daster. Kita tidak mau seperti mereka rapi-rapi. Kita turun dengan daster bahwa ini mak-mak ini tidak menginginkan seperti ini. Tidak menginginkan kalian harus mesti memakzulkan. Karena mereka itu siapa sih sudah selesai. Mereka itu tujuannya apa? Itu kan cuma karena sakit hati aja. Ya kan kalau kita melihat sakit hati aja orang prosesnya udah
lalui kok semua kok. Proses dari mulai di MK, terus sampai ikuti pemilihan, sampai pelantikan dengan resmi, terus apa lagi? Kenapa kalian tidak memprotes saat pelantikan itu? Duduki DPR biar tidak pelantikan. Nah itu aja mereka tidak bisa, apalagi sekarang ini memakjulkan, mana bisa? Gak akan bisa, saya yakin tidak akan bisa. Jangan dilawan mak-mak gitu lah ya. Iya, kira-kira. jangan coba-coba lawan mak-mak. Bila perlu kita turun dengan BH dengan celana dalam Aduh, doang. ampun. Biar buyarkan pikiran mereka. Tapi kumpul mak-mak yang muda-muda. Nah, ini ada juga yang ngancam Mas Gibran. Mereka itu orang terdidik. Orang berprofesi sebagai advokat malah. Artinya orang yang mengerti hukum. Ya kan begitu Bu ya. Mereka mengajukan somasi kepada Mas Wapres. Memberi waktu 7 hari. Ya, dalam waktu 7 hari harus segera mengundurkan diri. Terhitung dari kemarin. Iya itu aku baca tuh. Iya kan? Aku ikut itu. Mereka itu kan orang mengerti hukum Ibu. Namanya itu kalau nggak salah advokat perekat Nusantara atau apalah. Iya. Nah pertanyaan kita yang juga nggak buta hukum ya kan. Alasan apa orang yang mengerti hukum menyuruh Wapres mundur kan gitu loh. Nah menurut Ibu ini apalagi nih permainan advokat ini. Kalau menurut saya mau advokat ke, mau dokter ke, mau jenderal ke, kalau sudah rasa kebencian itu embel-embel itu sudah dia lupa. Dia udah tidak gunakan. Kebencian, ya. Dasarnya kebencian. Kalau sudah benci, dia tidak peduli profesinya apa. Tidak peduli. Itu kan sudah masuk ke kelompok mereka. Itu sudah orang-orang pembenci yang memang kebetulan mereka punya mereka itu sebagai advokasi gitu loh. Jadi mereka itu, tapi dasarnya mereka itu sudah kebencian yang akut. Itu pasti benci itu. Tidak mungkin. Kalau mereka memang menjalankan tugasnya sebagai advokat, pasti mereka udah tahu lah. Pasti mereka udah tahu ada yang undang-undang yang mengatur ya kan. Kenapa tidak boleh dimakjulkan, kenapa bisa dimakjul, alasannya apa. Dan mereka kan tahu itu. Tapi kenapa mereka berani seperti itu. Terus mereka mau beri waktu, mereka siapa? Punya otoritas apa? Punya otoritas apa gitu loh. Mereka mereka tidak ngaca ya kita ini siapa. Tiba-tiba muncul mau beri waktu 7 hari. Katanya mereka mewakili aspirasi masyarakat. Gimana menurut Ibu? Nah itulah yang sudah sering saya katakan. Mereka selalu membawa-bawa topeng rakyat. Rakyat yang mana yang mereka katakan lah kita juga rakyat. Dan di belakang mereka rakyat itu mendukung Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran. Terus mereka membawa nama rakyat yang mana? Saya bilang rakyat ini terbagi 2. Rakyat kalian pembenci dan rakyat kita pendukung. Masa ada begitu rakyat pembenci dan rakyat pendukung? Jadi gak bisa mereka mengklaim bahwa ini adalah rakyat tidak bisa, semuanya ya? Tidak bisa. Jangan membawa-bawa nama rakyat. Ya, kami juga rakyat. Kita tidak terima dibawa-bawa nama rakyat. Makanya kita memang ini kita harus kuat ya. Saya sudah katakan kepada mak-mak. Kita kuat. Jika mereka sampai berani turun ingin memakjulkan Gibran, mereka turun, kita juga turun, kita lawan. Harus itu lawan. Sudah direncanakan seperti itu. Kita sudah kalau bicara. benar mereka mau menduduki gedung DPR dan kita juga menduduki DPR. Akan Bila melawan. perlu kita naik di atas atap DPR, mereka di bawah, kita di atas. Kita halangi mereka, itu harus karena apa sih yang mereka mesti memakzulkan? Salahnya di mana? Ini kan hanya modal kebencian doang. Modal ketidaksukaan kepada Bapak Jokowi yang berakibat ke Gibran. Gitu. Nah kira-kira menurut Bu Diana, ini kan tadi Ibu bilang ini sudah upaya makar ya. Iya. Kita ini kan punya aparat hukum, aparat keamanan. Apa himbauan Ibu kepada Panglima TNI, entah Kepala BIN misalnya, entah ke Kapolri ya kan? Terhadap rencana-rencana yang sudah menghasut masyarakat, udah berniat mengadu domba ya kan, ini mengadu domba ini. Kalau benar antara kelompok mereka ya dan kelompok Ibu ketemu ya kan pasti ada gesekan nanti, pasti ada korban nanti. Iya. Apa himbauan Ibu? Jadi himbauan saya ya kepada pihak keamanan ya, dalam hal ini juga boleh TNI ya untuk membantu ya, jika memang mereka berniat menduduki gedung DPR itu berarti kan tandanya mereka sudah makar. Nah, saya minta untuk polisi atau keamanan ya TNI mengamankan itu. Mengamankan, jangan sampai mereka membuat gaduh. Jangan sampai mereka. Bagaimana roda pemerintahan ini mau berjalan kalau memang ada mereka seperti itu? Kan mereka sudah mengganggu kestabilan negara ini. Jadi harus turun tangan itu. Saya minta kepada Bapak Kapolri ataupun TNI.
Jika memang ini benar-benar mereka lakukan terjadi, harus dihalangi. Jangan diberi ruang untuk mereka. Karena mereka jangan beri ruang. Kalau bisa jangan beri ruang. Karena mereka hanya untuk membuat gaduh negeri ini. Kita kan kepengen damai, pengen aman. Bagaimana roda pemerintahan Prabowo Gibran mau berjalan kalau ada seperti ini. Ribut-ribut seperti ini. Investor mau masuk juga gimana? Betul. Jadi takut karena melihat seperti ini. Gedung DPR diduduki. Jadi ini harus jangan beri ruang kepada mereka. Jangan beri ruang. Jangan beri ruang. Kalau bisa saya bermohon kepada pihak kepolisian, pihak keamanan dan TNI Polri, jangan beri ruang kepada mereka. Terus pernyataan mereka Biar kita rakyat ini juga nyaman. Itu sebenarnya layak ditangkap gak sih orang-orang yang sudah berniat untuk menduduki lah? Nah, kalau sampai sudah makar itu harus ditangkap. Kan tidak boleh kalau makar itu ditangkap. Jadi kalau bisa ya pastilah mungkin saya yakin ya Polri TNI juga tahu itu ya. Mereka tahu itu. Mudah-mudahan ditangkap aja mereka yang membuat gaduh. Kira-kira Harus ditangkap. Panglima TNI kan junior-juniornya mereka nih, Bu, berani gak sih? Nah ini kita lihat juga, tapi saya yakin berani lah ya. Mereka berani walaupun junior, tapi memang ikatan mereka memang kuat ya. Kalau saya lihat ikatannya kuat. Tetapi kalau mau menginginkan negara ini damai, harus mereka itu diamankan. Harus tetap ditertibkan, apapun ya, walaupun itu senior. Apapun senior atau apapun ditertibkan dulu. Kalau mau begitu berarti biarkan ya. Gimana jadinya? Gesekan tuh siapa kalau sampai ada korban? Siapa yang bertanggung jawab dengan korban itu kan? Pihak keamanan ada. Kita punya polisi, kita punya TNI. Gunanya buat apa kalau kita punya polisi dan TNI dan kita tidak aman? Dan artinya aparat sekarang ya notabene itu adalah junior-junior para jenderal ini nggak perlu rasa sungkan, rasa segan. Tidak bisa, demi keamanan negara tidak perlu karena sungkan. karena patokannya mereka itu kan kepada konstitusi. Iya. Pada hukum. Pada hukum, ya. Jadi himbauan Ibu, nggak usah takut kalau memang salah. Nggak usah takut. Sikat, tangkap. Sikat, tangkap. Kalau memang berniat untuk tapi kalau berniat untuk makar gitu. Kalau mereka hanya untuk datang untuk menyampaikan aspirasi, biarkan saja. Biarkan saja. Tetapi kalau ada niat makar, ya saya bermohon ya untuk TNI Polri supaya mengamankan mereka. Tangkap karena mereka. Kalau berdemo itu kan memang dibolehkan, tapi ada jamnya. Ya ada kan? Jamnya, ada izinnya ya. Koordinatornya siapa? Saya kan biasa berdemo juga. Kalau mereka demo kemudian memasuk paksa ke gedung parlemen dan nggak mau keluar lagi, itu sudah termasuk orang yang ingin menduduki, Bu. Menduduki, ya. Ya kan seperti peristiwa 98, nginep berhari-hari. Mereka pikir ini seperti 98, tidak ada. Ini tidak ada unsur politik di sini. Oh nggak ada ya? Tidak ada unsur politik. Ini kebencian aja? Ini hanya kebencian. Tidak ada unsur politik dari mananya. Dari sisi mananya unsur politik itu coba. Ini hanya kebencian yang akut. Kebencian yang memang sudah mendalam, mendarah daging. Ini benci mereka, saya bilang. Kebencian ini sampai tangan mereka di dada, innalillahi, mungkin baru berhenti. Selama mereka masih hidup, kebencian ini tidak akan berakhir. Saya udah lihat orang-orang ini. Kebencian akut. Udah. Sama dengan kita. Kita pencinta Jokowi akut. Sama-sama akutnya. Sama-sama akutnya. Tapi ini membela yang benar. Tapi kita membela yang benar dan kita tidak pernah menyerang orang. Kita hanya mengimbangi gimana mereka menyampaikan isu-isu hoak. Fitnahan-fitnahan, disitulah kita mengimbangi. Kita tanggapi, kita luruskan. Dan kuncinya memang saya lihat suara ibu-ibu atau suara emak-emak itu memang sangat penting, Ibu. Iya. Ya, jadi memang ibu-ibu atau kaum ibu ini jangan diam ya. Harus bersuara seperti Bu Diana. Iya. Karena mengingat juga kan peran perempuan juga sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Peran perempuan penting. Sepakat itu, Bu. Iya. Jadi memang kita harus ya memerankan perempuan juga dalam hal-hal seperti ini. Betul. Makanya lewat Bu Diana ya kan, Ibu katanya sudah menyampaikan, menghimbau kepada seluruh ibu-ibu di rumah ya kan, untuk mengingatkan anggota keluarganya termasuk suaminya barangkali. Ya, harus itu. Udah kita fokus aja kerja, yang suami kerja, yang anak-anak sekolah fokus. Nggak usah ikut-ikutan atau terpengaruh atau terhasut ya oleh ujaran kebencian seperti ini, ya kan? Nah, ujaran kebencian, fitnah. Nah, Bu, apa tanggapan Ibu tentang sikap Presiden Prabowo terhadap situasi ini? Apakah Ibu menilai Pak Prabowo tetap
dalam konteks masih mengawasi ini, ya kan, atau membiarkan? Penilaian Ibu. Gini, kalau saya melihat Pak Prabowo itu saya rasa juga dia mengawasi ya. Cuma kan beliau kan tidak mungkin terlalu nampak. Karena beliau juga jangan sampai diserang orang gitu loh. Nah, memang Pak Prabowo itu punya strategi juga yang luar biasa. Gimana? Dan jadi gini, beliau strategi di mana beliau ingin merangkul, ya kan? Beliau merangkul ya orang-orang yang musuh ya. Seperti beliau pernah mengundang Purnawirawan ke istana. Dan saya melihat dari caranya beliau karena beliau sibuk ya. Beliau sibuk dengan apa program-program yang beliau sudah sampaikan di saat kampanye. Beliau ingin bekerja ya, bekerja untuk masyarakat. Jadi di mana ada heboh-heboh, gaduh-gaduh seperti ini. Saya lihat kasihan ke Pak Prabowo juga. Beliau dilema juga kan. Karena kalau beliau bersuara, hari ini mereka-mereka itu akan menyerang Pak Prabowo jadi gaduh. Nah tapi kalau saya sarankan kepada Pak Prabowo ini ya, Pak Prabowo mungkin melalui TNI keamanan itu mungkin amankan mereka-mereka itu aja. Bagaimana supaya tidak terjadi kegaduhan ini. Karena saya lihat juga masyarakat juga sudah mulai jenuh. Masyarakat sudah mulai jenuh dan mereka sudah mulai memecah belah antar anak bangsa. Ya kan, jadi ada orang yang memang pro pemerintah akhirnya sudah jadi tidak pro pemerintah. Karena melihat kata Pak Prabowo itu membela Pak Jokowi. Nah inilah. Membela Mas Gibran. Membela gitu Mas ya. Gibran. Padahal sebenarnya bukan bela. Beliau menjalankan apa yang memang sudah ada ini, yaitu wapresnya Gibran ya, sama-sama menjalankan roda pemerintahan ini. Salah beliau di mana? Cuma orang-orang ini ya. Jadi mereka ini ingin membuat gaduh, membuat pecah Pak Prabowo dan Gibran. Tapi saya yakin tidak mungkin karena Pak Prabowo bukan orang bodoh. Beliau orang yang pandai dan cerdas. Beliau pandai memain strategi. Mungkin strategi beliau diam. Tapi orang tidak tahu. Jangan kita baca pikirannya Pak Prabowo. Beliau lebih pandai. Kita tidak mungkin bisa mengatur beliau. Jadi Saya kalau yakin. mereka sekarang merasa, ya kan, kalau kita lihat dari beberapa postingan-postingan di media sosial, mereka kan memframing Bu, seolah-olah Pak Prabowo itu sudah pro ke mereka, seolah-olah seperti itu. Itu kata mereka aja Pak. Jadi begini, mereka selalu itu mereka memancing begitu supaya kita marah. Supaya pendukung Pak Jokowi ini marah, kan heboh kalau ribut kalau jadi gitu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan mereka itu. Jangan terpengaruh. Kalau mereka bilang seakan-akan Prabowo sudah mendukung mereka, itu mereka memanasi kita. Nanti kita panas, akhirnya terjadi ribut. Kita juga menyerang Prabowo, itu kan tidak bagus. Prabowo ingin ya menyatukan antara pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, pendukung Anies, seluruh masyarakat kalau bisa kita menyatu untuk mendukung pemerintahan yang ada ini, gitu loh. Jadi jangan dipecah-pecah. Nah mereka ini ingin memecah-mecah dengan isu-isu Pak Prabowo. Sudah waktu Pak Prabowo dengan Bu Mega, mereka bilang wah Pak Jokowi ditinggal. Betul. Wah Gibran mau ditinggal. Tidak mungkin. Pak Prabowo kan sudah bilang merangkul semua. Mantan presiden, ya ketua-ketua partai, siapapun yang tidak mendukung pun rakyat kemarin tidak, beliau rangkul. Nah itulah presiden kita. Jadi saya yakin mereka itu gini loh. Kalau kita memikirkan mereka itu terus ya, saya yakin kita buang waktu juga. Mereka itu tidak akan berkembang. Banyak orang udah tidak suka, udah kelamaan kan basi dan orang bosan. Bahasanya itu juga ijazah suka. Orang udah bosan. Masalah ijazah orang sudah bosan. Jadi tujuan mereka ya membangun opini, membangun propaganda seolah-olah Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi, ya kan, sudah berpihak ke mereka itu sebenarnya supaya kita memanasi Jokowi lovers ini, ya kan, yang 58% ini kemudian marah ke Pak Prabowo. Itu tujuan mereka ya? Tujuan mereka. Jadi mereka tuh ingin begini loh. Yang terjadi saat ini di sosmed juga ya. Mereka ingin mengadu domba antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Jadi ada yang mereka yang kemarin tidak mendukung Pak Prabowo Gibran, mereka mendukung Anies Baswedan. Sekarang ini mereka mendukung Prabowo. Tujuannya supaya kita hanya mendukung Prabowo, kita tidak mendukung Gibran. Mana ada presiden sendiri? Presiden mencalonkan diri sendiri tidak sah. Wakil mencalonkan diri sendiri tidak sah. Mereka itu sudah sepas paket menurut hukum, sudah.
Menurut undang-undang mereka itu sepaket. Jadi tidak bisa kamu suka Pak Prabowo doang. Jadi jika ada orang yang berkata, kita mendukung presiden tetapi tidak mendukung wakil. Hei, kamu jangan mengadu domba. Berarti itu mau mengadu domba. Jadi kita jangan terpancing. Saat ini banyak loh. Orang-orang yang memang sengaja memancing untuk suasana makin panas, makin keruh. Nah itu saya sudah tahu. Kalau model-model seperti itu saya sudah tahu, sudah hafal. Kita ini, mereka sekolah kita ini pendukung Prabowo dari 2014. Kamu baru berada di Prabowo. Hei, kamu bangga dengan kamu mendukung Prabowo dari 2014 tapi tidak pernah menang. Kalian ini membawa sial bagi Pak Prabowo. Justru kita ini hadir membawa suatu kemenangan bagi Pak Prabowo. Kalian 2 kali ada apa? Jadi jangan bangga. Itulah yang mereka suka mengadu domba gitu. Jadi kita emosi, kita juga kadang membalas. Iya. Mengimbangi kalimat-kalimat mereka. Jadi saya kalau di sosmed, di TikTok itu, kalau saya sudah menyerang mereka, pasti mereka tidak akan mampu dan mereka menyerang pribadi saya. Gitu, karena mereka tidak bisa mengimbangi. Jadinya. Ya, itu yang terjadi saat ini di TikTok itu rame seperti itu. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa, Bu Diana? Ketika sejumlah orang dari Purnawirawan, dari Roy Suryo dan kawan-kawan, yang memang itu pekerjaannya ya. Iya. Supaya masyarakat ini tidak terpecah belah, ya, termakan oleh strategi kebencian mereka untuk mengadu domba, ya kan? Karena kalau sudah rakyat ini terbelah, bahkan sampai benar-benar terjadi gesekan, ya kan? Nah di situ mungkin mereka akan masuk. Nah himbauan Bu Diana apa kepada khususnya emak-emak? Ya saya menghimbau kepada emak-emak ya, untuk jangan terlalu percaya dengan apapun yang disampaikan di sosmed ya. Kita harus saring dulu benar-benar. Kita harus tanyakan kepada orang yang lebih paham. Jangan kita percaya kepada mereka-mereka yang menjelek-jelekan pemerintah atau Pak Jokowi. Ya, kalau orang yang menjelek-jelekan berarti orang itu tidak baik. Jadi jangan ikuti. Itu dan memang saya sering juga diam-diam memang sering berjalan mensosialisasikan ini juga tentang masalah ijazah dan pemakzulan itu kita sering mesti memberitahukan kepada ibu-ibu supaya di rumah tuh mereka bisa berbicara kepada anak dan suaminya. Gitu. Jadi memang itu harus penting juga ya untuk mereka itu jangan dipercaya apa yang mereka sampaikan. Nah, memang itu harus peran perempuan di situ. Untuk teman-teman atau saudara kita ya, karena kan kita masih satu Indonesia mereka ya. Ibu kan tadi bilang ini semuanya landasannya adalah kebencian. Kebencian itu kan masalah mental, masalah personality, masalah kepribadian. Apa saran Ibu agar mereka ini kemudian pelan-pelan mulai mengurangi rasa kebenciannya tuh? Apakah menurut Bu Diana ini nggak bakal bisa hilang kebencian itu atau sebenarnya bisa dihilangkan? Caranya bagaimana menurut saran Bu Diana sebagai ketua Ormas Perempuan? Ya, kalau saya melihat ini begini loh. Kalau untuk mereka mau kita redam mereka mungkin tidak bisa. Yang bisa mereka diam jika Pak Prabowo memanggil mereka dan memberi mereka jabatan. Gitu. Mungkin mereka akan tenang. Mungkin kalau Prabowo memanggil mereka ya, merangkul mereka, dari mereka itu dikasih jabatan satu apa mungkin kasih pekerjaan. Nggak cukup Bu, jabatannya kan sudah penuh semua. Nah itu, mereka akan ribut terus, berarti sama saja tidak akan sampai. Dan kalau itu toh terjadi, menurut saya, cara mencari jabatan gampang ya. Udah kita bikin ribut aja, kan begitu nah. Iya, ya memang karena mereka tujuannya memang begitu. Ketika rombongan ini dikasih jabatan, diamlah mereka, ya toh. Muncul lagi orang-orang baru, ribut lagi, dikasih jabatan. Loh, jadi profesi untuk mencari jabatan. Tapi awalnya mereka ini tuh kalau bisa tuh seperti itu. Mereka ini Roy Suryo CS. Sebenarnya mereka itu cuma mencari panggung, Pak. Pertanyaan saya, Ibu ikhlas orang-orang seperti mereka tuh dikasih jabatan? Sebenarnya kita enggak ikhlas. Ini kan katanya tadi bagaimana cara meredam mereka, cuma itu. Tapi jangan mau, biarkan aja mereka jadi liar begitu terus. Lama-lama orang bosan, bila perlu ditangkap udah kalau mereka sudah menyebar isu hoak. Apakah terapi spiritualitas misalnya ya? Enggak bisa. Mereka itu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka saya yakin sulit karena itu sudah mendarah daging. Sudah tidak bisa mendarah daging itu mereka. Saya rasa sulit kalau mereka lihat wajah-wajah mereka ya itu sulit. Wajah-wajah itu wajah-wajah memang karena kita gini. Di dunia ini kan
hukum alam sudah berkata ada siang, ada malam. Itu berarti ada terang dan ada gelap. Nah, ada tinggi, ada pendek, ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk. Nah mungkin itu buruknya itu udah memang ada baik, ada buruk. Buruk itu nggak bisa hilang. Itu sunatullah kata orang Itu, ya. ya itu sunatullah, itu sudah mereka, itu bagian dari buruknya dunia ini sudah Jadi mereka. kesimpulannya kalau mereka itu memang nggak bisa dihilangkan rasa kebencian di hatinya, di jiwanya, kata anak-anak sekarang istilahnya derita Allah gitu ya. Jadi udah biarkan mereka gitu aja berkor-kor sampai capek, kita tetap lawan imbangi gitu aja udah. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu aja. Dan Kita hingga hari ini menurut Bu Diana, emak-emak sebagian besar masih mendukung Pak Jokowi, masih mencintai Pak Jokowi. Banyak. Kemarin itu Nggak akan tergerus itu. tidak akan tergerus. Kemarin ulang tahun Pak Jokowi itu kalau bisa 10 bis, 20 bis mereka mau. Tapi siapa yang menanggung itu? Saking ingin datangnya. Saking ingin datangnya. Kita kemarin rombongan aja, kita urunan-urunan sendiri-sendiri. Nah padahal banyaknya orang pengen ikut. Ibu sempat datang ke Solo. Datang ke kemarin ke sana ulang tahunnya Pak Jokowi. Saya membawa kue. Sempat bertemu Pak Jokowi. Bertatapan orang lain di situ, beliau tidak keluar. Pas saya itu beliau keluar, jadi berhadapan begini, ada videonya. Iya. Beliau di situ, saya di sini. Selamat ulang tahun Pak. Saya sempat bicara-bicara gitu. Iya. Terima kasih beliau lihat saya. Iya. Wah, happy sekali dong Ibu ya. Oh happy. Kita lihat Pak Jokowi aja sudah senang gimana ya. Saya padahal datang 3 hari, hanya sudah mandang wajahnya Pak Jokowi aja kayak sudah lega gitu. Iya. Pulang sudah enak banget. Kalau belum ketemu gitu mungkin saya saya pusing itu. Saya telepon Sylvester suruh bagaimana caranya aku harus ketemu Pak Jokowi. Saya gitu. Tapi saking cintanya kita kepada Pak Jokowi itu, bayangkan loh. Padahal Ibu nggak dapat apa-apa ya. Tidak dapat, ya ampun Pak, saya ini mendukung 2 periode tidak dapat apa-apa. Saya berjuang Pak ya. Yang saya katakan tadi itu 2019 tuh saya di garda terdepan, di depan KPU. Jadi memang ternyata Jokowi lovers itu memang berangkat dari rasa simpatik, dari rasa cinta Ya. atas kerja keras Pak Pak Jokowi Jokowi. selama memimpin 10 tahun. Bukan karena diiming-imingi jabatan, diiming-imingi duit dan seterusnya, bukan karena Tidak ada. Pak jangankan itu, bansos aja saya nggak tahu sampai mereka teriak saya itu ibu bansos itu udah dapat. Bansos tidak pernah saya dapat. Saya tidak pernah dapat yang namanya kartu-kartu apa lansia, kartu tidak pernah dapat itu juga. Saya tidak pernah dapat apa-apa, bantuan-bantuan. Saya tidak pernah dapat. Padahal saya belanya sampai orang-orang suka yang membenci saya tuh kemarin begitu Pak Jokowi menang, ibu itu sekarang jadi apa ya? Karena saya berkampanye di Kalibata, saya tinggal di apartemen Kalibata. Saya dari mall ke mall diusir security, tidak boleh kampanye di sini. Saya tetap lari kampanye di penjual-penjual. Orang-orang sampai sekarang, ibu itu sekarang jadi apa ya? Ya kan jadi apa-apa karena kita bela Pak Jokowi. Memang kita cinta Pak Jokowi, gimana ya? Cari dari presiden ke presiden. Siapa yang mencintai Pak Jokowi seperti kita ini dari hati nggak dapat apa-apa coba? Nggak ada kan? Gak ada, ya itulah mak. Tapi bukan saya sendiri, banyak loh Pak. Kalau dikumpulkan banyak orang-orang yang mencintai dari hati benar seperti saya itu banyak. Banyak. Kemarin mak tuh mau, ayo ikut ke Solo, Siapa yang menanggung bis-bis kalian ke Solo? Menanggung tempat tinggal kan ribet juga. Orang kita biaya sendiri. Baik, Bu Diana Murni, Ketua Umum Ormas Persatuan Perempuan Peduli Pancasila. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, Ruang Konsensus memang sebuah tempat berdiskusi yang nggak hanya menghadirkan orang-orang yang dianggap elitis, intelektual, ya kan, tetapi juga adalah kita menampilkan sisi pandangan dari grassroots, dari masyarakat bawah, yang benar-benar ada di jantung masyarakat tuh ya keluarga. Mahkota keluarga tuh ya emak-emak, ibu-ibu. Nah, Ibu Diana Murni adalah mewakili dari keluarga, dari mahkotanya keluarga. Dan dari penjelasan Bu Murni kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa memang dimulailah dari ibu-ibu untuk memfilter anggota keluarganya untuk tidak terhasut ya oleh permainan fitnah yang sampai sekarang itu menjadi komoditas. Sehingga ya kita tidak terperosok ke dalam situasi ya teradu domba atau dihasut untuk saling bertengkar, bahkan bisa gesekan. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, kita berharap apa yang dilakukan oleh para sesepuh ya, para forum purnawiran TNI yang akan menduduki gedung DPR katanya, itu tidak dilakukan. Karena kalau itu terjadi,
Tadi kita sudah mendengar ancaman emak-emak ini. Ya, jangan sampai emak-emak ini berdasar ria nanti ke gedung DPR. Memalukan sebenarnya. Dan semoga ini disimak oleh para kawan-kawan yang memang bertujuan ya untuk menduduki gedung DPR. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita mendapatkan manfaat dari perbincangan ini dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.